Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adzan, di mana-mana datang waktunya azan, futihat abwabus sama, dibukalah pintu langit, wastujibat du'a, dan diijabah, ya, dimustajabkan doa. Wa idza kana waqtul iqamah, dan di mana-mana datang waktu iqamah, lam tarudda da'watuhu, dan ya tidak ditolaknya doa orang Al-Imam Al-Alamah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti, la jami' masyayikhina wa ustadina wa ila man ajazana anna Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'la darajatin fil jannah wa yu'id alaina min barakatihim wa bi karamati wa bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ikhlas yang sama-sama insyaallah kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu masih melanjutkan bab azan. Ya, bab azan. Pada pertemuan kemarin kita baru sampai kepada hadis lau ya'lamun nasu ma fin nida. Sekarang kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa faqabbala ibhamaihi fawadda'a ala ainaihi, siapa saja yang mendengar azan kemudian mencium dua ibhamai, dua jempol, mencium dua jempolnya, fawadda'a ay al-ibhamain ala ainai, kemudian ia letakkan dua jempolnya tersebut ya kedua matanya, wa qala marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah, dan berkata marhaban bi dzikrillah, selamat datang dengan mengingat Allah, qurrata a'yunina, ya, berbahagia kedua mata kami, bika bersamamu ya Rasulullah, fa ana syafi'uhu,
maka aku, kata Nabi, akan memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat, wa qaiduhu, dan akan mendudukannya ilal jannati, ke surga, menunjukkannya ke surga, wa qaiduhu. Jadi kalau dengar azan, ya, dari dulu memang saya ngaji itu sama kiai-kiai waktu belum nemu hadisnya dulu gitu kan. Jadi letak membaca marhaban bi dzikrillah itu pada saat mendengar asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kan, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, meletakkannya itu ya, asyhadu anna muhammadar rasulullah, di sini dicium ininya, ya, sini. Nah, letakkan di sini mata marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yun nabika ya rasulullah, seperti itu. Dan di antara daripada faidahnya, karena saya baca dalam kitab apa gitu, dan juga diterangkan oleh para ulama, nah, itu juga diantaranya dapat mencerahkan kedua mata dan dapat menjaga mata kita gitu dari penyakit lah gitu ya. Jadi pada saat membaca asyhadu anna muhammadar rasulullah, marhaban, cium ya jempolnya ke sini ya, diletakkan di kedua mata kita sambil membaca marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yun nabika ya rasulullah. Nah, itu marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya rasulullah. Nanti itu kalau yang nggak ada kitabnya tinggal lihat sama yang punya kitab. Ya, itu kan kelamaan yang nggak punya kitab begitu, bengong gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adzan, di mana-mana datang waktunya azan, futihat abwabus sama, dibukalah pintu langit, wastujibat du'a, dan diijabah ya, dimustajabkan doa. Wa idza kana waqtul iqamah, dan di mana-mana datang waktu iqamah, lam tarudda da'watuhu, dan ya tidak ditolaknya doa orang tersebut ya. Jadi pada saat datangnya waktu azan, dibuka tuh pintu langit. Pada saat datang waktu iqamah, maka tidak akan ditolak doa ya, ketika doa tersebut dipanjatkan. Pengertiannya apa? Di dalam sholat itu kan juga apa? Adalah doa. Jadi hadis ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, yaitu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, la yaruddu du'a bainal adzani wal iqamah, tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam An-Nasai. Ya. Wa zada at-Tirmidzi fi riwayatihi, menambahkan Imam Tirmidzi dalam riwayatnya, ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Famadza naqulu ya Rasulullah?" Maka ya Rasulullah, apa yang kami ucapkan ya Rasulullah? Jadi kami minta apa ya Rasulullah? Ya, ketika kami berdoa nih di antara azan dan iqamah. Ya. Sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah, mintalah kepada Allah
al-afiyata, yaitu afiyah itu ya maknanya adalah kesehatan ya zahir dan batin. Ya, jadi kemaslahatan, kebaikan zahir dan batin. Jadi kalau ada orang yang bilang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sihah wal afiyah. Nah, sihah itu maknanya adalah kesehatan zahir, wal afiyah itu maknanya adalah kesehatan batin. Sihah itu maknanya kebaikan dunia, al afiyah itu ya kebaikan rohani. Ya, kebaikan rohani. Al afiyah. Nah, jadi sallallahu, kalaupun kita mau berdoa, dan sunnah hukum di situ berdoa pada saat antara iqamah dan azan, ya, di situ minta al-afiyata fid dunya wal akhirah, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Ada para ulama yang mengatakan ya bahwa membaca sholawat di antara azan dan iqamah lebih baik daripada engkau berdoa. Gitu kan. Kenapa? Sebab sholawat satu kali kau akan diberikan rahmat oleh Allah 10, maka lebih apa ibarat kata itu sudah mencakup dari doa kebaikan dunia dan sebab rahmat Allah berarti meliputi dunia dan akhirat. Nah itu ya, jadi habis azan ya nunggu orang datang, kemudian baca selawat misalnya Pak Dudung, sallallahu ala Muhammad. Nah itu sama sebenarnya. Para ulama ya justru afdalu minad doa, lebih utama dari doa. Sebab satu selawat yang dibaca 10 rahmat yang didapatkan. Rahmat Allah itu meliputi dunia dan akhirat. Itu ya. Jadi jangan bukan berarti tidak mengamalkan Rasul, mengamalkan hadis Nabi. Justru itu mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Ya. Saya mau doa aja ya, mau doa saja Ustadz, silakan, mangga doa saja nggak apa-apa. Ya. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adzan wa lam yaqul mithla ma qala al muadzin fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamati idza sajada al muadzinun. Dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, siapa saja yang mendengar azan kemudian tidak mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, fa innahu yumna'u minal muznas sujud, maka sesungguhnya dia ya dicegah, dihalangi nanti sujud pada hari kiamat di mana-mana sujud para muadzin. Ya. Maka diupayakan kita ketika mendengar azan bisa mendengarkan dan bisa mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Diriwayatkan ya pula bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Kata Nabi, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin, di mana-mana kalian mendengar azan faqulu, ucapkanlah oleh kalian apa yang diucapkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah itu ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita ucapkan. Sang muadzan, sang yang azan itu muadzin mengucapkan Allahu akbar, kita mengucapkan Allahu akbar. Muadzin mengucapkan
asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasul. Akan tetapi ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka dalam riwayat disebutkan orang yang mendengarnya membaca la haula wala quwwata illa billah, ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitupun ketika yang azan mengucapkan hayya 'alal falah, kita yang mendengarnya juga ya mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini ya. Kemudian ketika azan subuh, ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, kita mengucapkan apa? Hah? Bukan, shadaqata wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Nah, itu ucapan. Bukan as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Ya, salat itu lebih baik daripada tidur, gitu kan? Kata kiai, nggak tahu bercanda atau apa gitu kan. Makanya tidurnya jangan lama-lama gitu kan. Sholatnya yang lama katanya, jangan tidurnya yang lama. Kalau tidur yang lama sama aja nyuruh tidur, katanya begitu. Sholat itu lebih baik daripada tidur, gitu. Tidur. Ya, enggak, padahal ya panjang memang tempatnya panjang. Sebab kan itu madlin, ya kan? An-naum, jangan pelit-pelit banget. As-sholatu khairum minan naum. Ya. Salah begitu-begitu juga azan gitu kan. As-sholatu khairum minan naum. Salah. Ya. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, kita yang jawab, yang dengar sodakta. Apa arti sodakta? Engkau benar. Ya kan? Engkau benar. Ya, wa bararta. Engkau benar. Jadi apa yang kau ucapkan benar. Wa ana dzalika minasyahidin, dan aku ya terhadap ucapanmu itu minasyahidin, di golongan orang-orang yang menyaksikan kebenarannya. Nah, itu bacaannya. Hafal gak? Hah? Sodaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Sodaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Nah, itu ya. Berbeda ketika kita mendengar ayat surah At-Tin. Surah At-Tin itu yang terakhir kan apa tuh? Yang terakhir Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, itu di situ disunahkan membaca bala. Ya, sebenarnya hampir sama sih maknanya. Bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bala, benar, benar ya. Ya, dan kami semuanya ya termasuk golongan orang-orang yang menyaksikan. Itu ya. Jadi disunahkan kita membaca apa yang dibaca, mengucapkan apa yang diucapkan oleh imam. Wa qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi fil Azkar. Imam Nawawi di sini Imam Nawawi Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Asy-Syaraf An-Nawawi. Ya. Kalau Imam Nawawi yang ngarang ini adalah Al-Alim Al-Alama Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al-Jawi. Imam Nawawi, Syekh Nawawi orang Jawa, Al-Bantani, asalnya Banten.
Ini yang ngarang kitab ini nih. Kalau yang dimaksud ini waqala ya Al-Imam An-Nawawi ini adalah Asy-Syaikh Muhyiddin Abu Zakaria Asy-Syaraf An-Nawawi yang mengarang salah satu karangannya kitab Riyadhus Shalihin yang kita kaji pada setiap malam Senin. Ya, jadi sama-sama ya di ujungnya An-Nawawi. Nah, di dalam kitab Al-Adhkar karangan beliau itu idza sami'al muadzin awil di mana-mana mendengar seseorang panggilan muadzin ya, di mana-mana seorang muadzin mendengar atau awil muqim atau orang yang sedang bermukim, sedang ada di rumah, wa huwa yusalli, dan dia dalam keadaan salat, lam yujibhu fi shalah. Ya. Jadi kalau seandainya kita mendengar azan, kemudian kita mendengar azan, kita sedang salat, maka enggak wajib kita menjawab azan. Ya, enggak sunnah kita menjawab azan. Ya, para ulama mengatakan bahwa menjawab azan bukan wajib ya, tapi sunnah dan sunnah dikuatkan, sunnah muakkad ya. Jadi enggak wajib kalau kita dalam keadaan sholat. Tapi fa idza sallama minha ajabahu kama yujibuhu man la yusolli. Tapi kalau setelah dia sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka disitulah ya dia disunnahkan untuk menjawab muadzin ya. Misalnya udah salam, yang azan masih ya menggunakan azannya ya sampai hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah gitu ya. Falau ajabahu fi shalah kuriha. Maka apabila seseorang mendengar azan pada saat sholat, maka kuriha, dimakruhkan, hukumnya makruh ya. Lagi sholat jawab azan, batal gak Pak Ustadz sholatnya? Enggak batal. Walam tabtul sholatuhu, dan tidak batal sholatnya, enggak batal sholatnya, kan makruh ya. Begitupun kalau ada orang bersin ya dijawab ya, makruh, nggak usah dijawab juga ya, kita fokus dalam sholat. Wa hakadha idza sami'ahu huwa 'alal khala la yujibuhu fil hal. Dan demikian juga di mana-mana seseorang mendengar azan di saat di dalam WC, la yujibuhu fil hal, maka tidak wajib baginya, tidak disunahkan baginya untuk menjawab azan pada saat itu. Lagi di WC, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi di WC, lagi ngeden, nggak wajib menjawab, nggak sunnah tuh ya. Kalaupun mau menjawab dalam hati boleh Pak Ustadz, boleh dalam hati ya. Tapi kalau lewat lisan kita nggak disunahkan itu menjawab ya. Fa idza kharaja, sebab dalam rangka su'ul adab ya, jelek akhlaknya, adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kharaja, nah kalau sudah keluar baru silakan ya. Fa amma idza kana yaqra'ul Qur'ana, maka di mana-mana seseorang dalam keadaan membaca Quran, au yusabbih au yaqra'u haditsan au ilman akhar, di mana-mana dia membaca Quran atau dia membaca tasbih, zikir, atau dia ya membaca hadis ya, atau ilmu ya, sedang menerangkan ilmu ya, ngaji, kita kan biasa begitu tuh ya kan, adzan ya kita lagi menjelaskan ilmu, au ghayra dzalika fa ayyaqta'a jami' hadza
Oh yajibul muadzin tsumma ya'udu ila makana fi. Maka hendaklah ya ditekankan, disunnahkan baginya untuk memberhentikan terlebih dahulu kajiannya tersebut. Ya, kajiannya diberhentikan dulu dalam rangka menghormati ya panggilan azan, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan telah selesai, tsumma ya'udu ila makana fi, silakan dilanjutkan lagi. Begitu. Ya, yang baca Quran lanjutkan lagi, yang baca hadis lanjutkan lagi, yang menerangkan tentang yang ngaji silakan dilanjutkan lagi. Gitu. Li'annal ijabata tafutu wa ma huwa fihi la yafutu ghaliban. Karena sesungguhnya menjawab azan itu kan luput. Luput itu artinya tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa ditunda, dan waktunya sebentar. Dan itu bagi kita misalnya sedang mendengar kajian nih, ya kan? Ada yang azan, ya kita disunnahkan kita jawab azan yang pertama kali kita dengar. Ya kan banyak tuh yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Nah, yang pertama itu udah selesai ya udah. Bukan ini azan, yang itu baru azan kita tungguin lagi. Ya kelamaan gitu kan. Seperti itu. Ya sunnah hukumnya ya ketika azan yang pertama kita dengar. Nah, jadi seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun fi dhil 'arsy." Ada 3 golongan yang akan berada dalam naungan 'arsy Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naungan itu adalah yang apa sih kalau bahasa ininya naungan teh? Yang ngademin lah gitu ya. Payung lah. Ya payung. Ya jenisnya ya wallahu alam gitu kan. Berada dalam naungan Allah ya, fi dzil 'arsy, arsy yang akan menaunginya. Pada saat tidak akan ada naungan kecuali naungan Allah. Mana yang pertama? Imamun adilun, imam yang adil. Imam yang adil. Ya. Nah, itu. Jadi imam yang adil kepada rakyatnya itu akan berada dalam naungan Allah. Kemudian wa muadzinun hafizun. Wa muadzinun hafizun, seorang muadzin yang ngaraksa, yang menjaga, ya hafiz, ya seorang muadzin yang istiqomah di dalam azannya, ya. Jadi setiap waktu sholat dia azan gitu kan ya, setiap waktu sholat dia azan. Kalau sekarang kan adzannya masih angin-anginan tuh gitu kan ya. Tapi yang penting adalah keterkaitan ya, ta'alluqnya hati kita kepada masjid. Karena kan posisi kita juga apa namanya, ada yang kerja gitu kan, nggak jadi masalah. Yang harus diperhatikan, wa yajibu 'alal muadzin al-ihtirazu 'anil lahni fi syahadatain. Wajib hukumnya bagi orang yang adzan menjaga dari kesalahan di dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika adzan. Gitu ya. Jadi yang muadzan yang harus diperhatikan ini, maksud daripada menjaga itu yang pertama menjaga, satu menjaga kalimat adzannya kudu benar, syahadatnya. Jangan sampai baca syahadat masih salah. Asyhadu an la ilaha illallah misalnya gitu kan. Nah, ini harus dilatih. Jangan asyhadu, ashhadu, bukan asyhadu. Ashhadu,
alla ilaha illallah. Illallah. Ya, awas, mengucapkan illallah itu harus benar. Tafkhimnya harus benar. Apa ciri tafkhimnya benar? Walaupun ditekep hidungnya tetap bulat dia. Illallah. Illallah. Tapi kalau ilallah, kan kalau orang Sunda kadang-kadang ada Allah gitu ya. Ilallah gitu kan, atau Allah. Saya mah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Allah tuh, kalau Allah dia bindeng. Tapi kalau ada juga yang orang Jawa Allah jadi Allah. Tutup hidungnya bindeng. Tapi kalau Allah nggak bindeng. Kudu benar si tafkhimnya itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ya. Begitupun ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasul, si gunnahnya kudu di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Jangan asyhadu anna Muhammadar Rasul, ya. Tasdidnya harus benar. Gunnahnya juga harus benar. Jadi adzan itu juga ya harus nggak sembarangan gitu. Ya, harus dilatih dulu. Itu baru muadzin itu. Baru muadzin itu ya. Wa yakunu 'arifan bil awqat. Dan juga si muadzin harus mengetahui waktu. Mengetahui waktu sholat. Ya. Jangan orang udah azan dia 15 menit kemudian baru azan gitu kan. Nah gitu. Kemudian juga yang ketiga, menjaganya, seorang muadzin yang menjaga apa? Yaitu menjaga daripada beradzan setelah masuk waktu. Ya, jadi jangan sampai azan belum masuk waktu udah azan, atau ya telat gitu ya azannya. Illa fil fajri khossah, kecuali pada saat fajar. Ya, pada saat fajar. Artinya disunnahkan memang ya azan itu 2 kali. Saat subuh, sebelum subuh waktu sahur azan. Pada saat subuh juga azan. Nah, itu kalau di Mekah Madinah itu dipraktekkan. Kalau di Indonesia di sini ya ada yang dipraktekkan, namanya di daerah-daerah tertentu. Ya kan? Kalau di Mekah itu jam 3:30, jam 3 itu azan. Itu 2 kali azannya. Ya, azannya 2 kali. Yang pertama ya itu membangunkan orang untuk ya bangun malam. Yang keduanya pada saat sholat subuh. Nah kalau di sini kalau orang nggak ngaji gitu kan disamperin sama dia, lu baru jam 3 lu gitu kan. Ya khawatir kalau di sini takut jadi fitnah gitu kan. Nah, wa yuhtasabu bi adzanihi wajhallah wa yahtasibu bi adzanihi, dan hendaklah seseorang yahtasibu bi adzanihi wajhallah. Ya, maksud daripada menjaga di sini adalah dia niatkan dengan tulus adzannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan tulus karena Allah. Dalam rangka adzannya bukan untuk mencari apa? Jazaan. Ya, atau ujrotan. Yaitu mencari uang, mencari ya, kecuali kalau memang dikasih nggak apa-apa gitu ya. Dan contohnya menjadi
tugas pekerjaan di dalam satu masjid, ya ditugaskan dia bekerja, ya kan, tapi tetap niat mah bukan karena itu, gitu ya, bukan karena itu, niat mah ya karena Allah, azan mah manggil orang sholat, gitu kan. Tapi kalaupun dikasih buruhan, gitu kan, ya nggak jadi masalah. Wa yastaqbilul qiblah, dan hendaklah dia menghadap kiblat melalui wajahnya, fit takbir pada saat takbir, wa syahadatain pada saat membaca dua kalimat syahad. Nah, kemudian dia dia palingkan wajahnya yaminan wa shimalan fid du'ai ila shalah pada saat mengajak orang salat, hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alas shalah ya ke kiri, itu ya. Jadi pada saat mengajak orang salat, ya dia palingkan ke kanan dan ke kiri, ya. Hayya 'alas shalah yang pertama ke kanan, hayya 'alas shalah ke kiri, hayya 'alas shalah kedua ke kiri. Sunnah itu hukumnya. Ya. Wa idza adzana lis salatil maghrib jalasa bainal adzan wa iqamah jalsatan khafifatan. Di mana-mana diadzankan salat maghrib, maka duduklah dia sejenak, ya, antara adzan dan iqamah dengan duduk yang ya ringan, khafifah. Ya. Jadi kalau salat maghrib, ya batasan antara adzan dan iqamahnya tidak usah terlalu lama, gitu ya. Tapi kalau sholat-sholat yang lain, ya boleh sekitar 15 menit, 20 menit. Yang subuh itu kalau bisa rada lamaan, gitu ya. Karena hakikatnya kan manggil orang sholat. Manggil orang sholat berarti kita ngajak orang untuk sholat berjamaah. Jangan ada di dalam satu masjid baru azan dia udah sholat 2 rakaat, dia doang sendiri langsung qomat, Allahu Akbar, orang ditinggalin. Itu sama saja ya kenek dan supir, ya kan, ayo pak. Itu ada orang yang pengen naik mobil itu dia tinggalin, gitu kan, ngeledek itu namanya. Ya, ngeledek itu. Lu katanya ngajak tapi gue ditinggalin begitu. Makanya itu ya 15 menit, ya kan, 15 menit lah, ya kan, takut kelamaan. 15 menit 20 menit itu dipraktekkan tuh di masjid al-jihad itu al-jihad itu lama itu. Saya pernah waktu kuliah subuh nggak keburu sholat di Al-Kausar, ya, sama RT itu nganter. Teteh kita sholat dulu deh di sini, baru adzan pisan gitu kan, baru selesai adzan, gitu kan. Itu saya udah ke kamar mandi, ya kan, ya buang air kecil, wudu, terus sholat, lama gitu kan, nggak komat gitu. Jadi dia itu sekitar 20 menitan itu, 20 menit lebih. Jadi orang tuh udah pada sholat sunnah, qobliyah subuh semuanya kan, udah benar-benar udah komat, gitu kan. Nah, itu bagus seperti itu. Jadi benar-benar ya nunggu orang. Ini kadang-kadang kita kan udah gelisah, ya kan, udah pada berdiri aja situ kan. Ya 15 menit lah gitu ya. Nah, wa yukrahu dimakruhkan bagi orang yang azan wa huwa junubun aw muhaddatsun. Ya, makruh hukumnya dalam keadaan junub atau sedang tidak berwudu, tidak dalam keadaan suci. Maka azan seorang muadzin itu ya dalam keadaan, jangan sampai dalam keadaan junub dan dalam keadaan berhadas, ya. Bahkan kalau dalam keadaan junub ada haram di masjid gitu kan, ya. Kemudian mana lagi golongan yang akan mendapatkan naungan arasy di hari kiamat, yaitu wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayah.
yaitu orang yang membaca Al-Quran dalam setiap malam tidak kurang dari 200 ayat. Berkata Sayyid Syekh, junjungan kami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yustahabbu an la yanama hatta yaqra'u 300 ayah liyadkhula fi zumratil abidin. Disunnahkan janganlah tidur seseorang sampai dia membaca 300 ayat supaya dia termasuk golongan orang-orang yang ahli ibadah. 300 ayat. Maka di sini dikatakan ya, hendaklah dia membaca ya, falyaqra surat al-furqan, surat al-furqan, surat asy-syu'ara, yang memang situ di dalamnya ya fihi ma 300 ayat, 300 ayat, 300 ayat ya, surat. Atau ya kalau dia nggak bisa, dia baca surah Al-Waqiah, kemudian surat Nun dan surah Al-Haqqah ya, surat Al-Waqiah, surat Nun dan surah Al-Haqqah ya. Dia baca 3 surat itu ada 300 ayat. Kalau nggak bisa juga, dia baca falyaqra surat At-Tariq ila khatimatil Quran, surah At-Tariq sampai tamat Al-Quran, itu jumlahnya ada 300 ayat. Kalau nggak bisa juga ya, dia baca ya, surah Tabarok ya, dia baca surah Tabarok, kemudian sampai ila khatimatil Quran, sampai menghatamkan Al-Quran ya. Kalau nggak bisa juga ya, dia baca Qul huwallahu ahad ya, baca surah Qul huwallahu ahad berapa ayat? Mi'ataini ya, dia baca mi'ataini wa khamsina marrah, 250 kali. Al-Ikhlas baca 250 kali ya. Kalau nggak bisa juga, nggak bisa mulu nih. Kalau nggak bisa juga surat apa? Surah Yasin, Hamim ya, Ad-Dukhan dan surat At-Tabarok. Nah, ini surat-surat ini yang senantiasa dijaga oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, selalu membaca dalam setiap malam ya, Yasin, Hamim, Ad-Dukhan, kemudian Tabarok, disertai Al-Muzammil dan surat Al-Waqiah. Ini lebih baik katanya gitu ya, dibaca. Nah ya, kalau kita yang baru belajar, baca surah Tabarok sama Al-Waqiah aja gitu ya, Tabarok dengan Al-Waqiah sama Al-Ikhlas 3 kali. Sebab membaca Al-Ikhlas 3 kali itu sederajat dengan menghatamkan Al-Quran gitu ya. Orang pintar begitu tah, udah 3 kali Al-Ikhlas aja dah, 1 kali hatam. Ya. Nah jadi paling tidak bagi kita ini bagusnya seperti itu. Maka Rasulullah SAW, karena Nabi SAW adalah Rasulullah SAW tidak pernah tidur sampai beliau membaca surah As-Sajadah, surah Tabarok, Al-Muluk ya, dan beliau juga membaca surah Al-Isra, surah Az-Zumar. Jadi sebelum tidur itu ya disunahkan membaca Al-Quran ya. Paling tidak kita baca surah Al-Muluk, surah Al-Waqiah ya. Surah Al-Muluk ya, itu disunahkan dalam satu riwayat, siapa orang yang mendawamkan surah Al-Muluk setiap malam, maka dia akan dijaga oleh Allah daripada azab kubur. Surah Al-Waqiah apabila dibaca setiap malam, maka orang yang membacanya tidak akan terkena yang namanya kefakiran seumur hidupnya ya, tidak akan terkena fakir. Fakir itu asyaddu minal miskin, lebih dahsyat daripada miskin. Kalau miskin ya pemasukan lebih sedikit daripada pengeluaran, itu miskin. Siapa yang pemasukannya lebih sedikit daripada pengeluarannya, pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 5 juta, miskin ya. Contohnya, kalau fakir benar-benar kagak ada pemasukan, fakir ya kan, nggak ada pemasukan, dia pengeluaran doang, itu kan fakir
Maka nanti ya ketika mengeluarkan zakat ya ada fakir, ada miskin. Fakir lebih dahsyat. Orang yang baca surah Al-Waqiah setiap malam ya, maka dia akan terhindar dari kefakiran seumur hidupnya. Nah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.